pandangan beliau sebagai seorang analis ya GK Invest terhadap mata uang dolarnya, bukan versusnya ya, tapi kita fokus ke dolarnya dulu, baru kita bisa ngambil tarik garis itu efeknya gimana sih ke gold, efeknya gimana sih ke euro dan lain-lain. Baik, langsung saja kita persilakan pada Pak Awi untuk memulai webinar bagaimana prospek dolar ke depan. Silakan Pak Awi, waktunya. Pak, masih di mute. Oke, terima kasih Pak Bimo. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya pada acara webinar hari ini. Dan Pak Kus, terima kasih. Selamat siang semuanya. Berbicara mengenai dolar, ini dolar ini nanti dampaknya terhadap bukan terhadap mata uang utama dunia lainnya, tapi juga berdampak pada Pak Awi termute. Oke, berbicara mengenai dolar, ini berarti kita berbicara mengenai pergerakan pasar keuangan secara keseluruhan. Karena dolar itu jika dilawankan itu tidak hanya terhadap mata uang utama dunia saja ya, tapi dolar juga akan mempengaruhi pada pergerakan mata uang lain dan juga harga-harga komoditas. Nah, dolar ini kan unik gitu. Jadi dia bisa jadi risk appetite, juga jadi safe haven. Nah, dalam hal ini ya, kita melihat bahwa pergerakan dolar ya, kalau kita lihat, ini saya coba share ya. Nah, ini Nah, mengapa saya ambil judul akankah pelemahan dolar itu akan berakhir ya? Karena dalam beberapa minggu terakhir ya, setelah euro mencapai level tertinggi di 1.2000, kemudian emas juga berhasil meraih level tertinggi sepanjang masa di atas level psikologis 2000. Kemudian mata uang euro dan emas terkoreksi, dan dolar yang sudah jatuh dari level terendah 2 tahun kemudian bangkit ya. Dan kebangkitan dolar ini seolah-olah merubah tren utama dolar ya. Tapi apakah seperti demikian? Nah, kita lari ke belakang ya. Jadi kalau kita melihat indeks dolar ya, di tahun ini indeks dolar cukup berfluktuatif ya. Di awal tahun dolar sempat mendekati level tertinggi 3 tahun ya, pada kisaran 103.70 ya. Ini diraih pada tanggal 23 Maret ya, di mana high sebelumnya ada di 103.81 yang merupakan level tertinggi di 3 Januari 2007. Dan penguatan dolar ini lebih dipicu oleh faktor safe haven ya, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus virus corona di Amerika. Nah, waktu itu karena pasar belum melihat ya dampak virus corona terhadap ekonomi, maka mereka memilih ya
memilih dolar sebagai safe haven. Mereka memerlukan uang tunai atau cash ya ketika waktu itu terjadi guncangan di pasar saham ya. Kita lihat indeks Dow Jones, kemudian harga minyak juga jatuh di bawah, bahkan kontrak minyak berjangka di bulan Mei ini sempat minus 45 ya. Nah, di tengah kepanikan pasar, mereka berbondong-bondong untuk mencari uang tunai atau cash, uang cash yang dianggap aman ya. Ya, dalam hal itu adalah dolar Amerika Serikat. Namun seiring berjalannya waktu, karena jumlah virus corona semakin meningkat, terutama di Amerika Serikat ya, yang sampai saat ini masih memimpin klasemen ya dalam hal baik jumlah kematian ataupun jumlah kasus infeksi corona. Dan dampaknya ini tentunya berpengaruh pada roda perekonomian Amerika Serikat. Hal ini memaksa The Fed ya mulai meredam kepanikan pasar ya dengan menyuntikkan likuiditas ke pasar ya. Dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus virus corona di Amerika Serikat, The Fed juga terus menggelontorkan mega stimulusnya ya, atau stimulus unlimited ya. Dan beberapa kali ketua The Fed ya Jerome Powell berkomentar bahwa dia akan melakukan semua alat kebijakan untuk mendorong ekonomi. Artinya dalam hal ini The Fed siap berapapun untuk menggelontorkan stimulus. Nah, karena jumlah stimulus yang terus digelontorkan oleh The Fed nih tanpa batas ya, maka lambat laun dolar pun mulai terkoreksi ya. Karena ketika The Fed cetak uang, artinya bahwa pasokan dolar yang ada di pasar itu akan semakin banyak ya. Di sisi lain, penguatan pelemahan dolar itu terus berlanjut karena euro ini merupakan, kalau di bobot indeks dolar itu bobotnya paling besar ya, sekitar 60% ya pada indeks dolar. Nah, euro mendapat stimulus ya, artinya setelah 27 pemimpin Uni Eropa mencapai kesepakatan senilai 700 miliar euro ya untuk bantuan pandemi, mata uang tersebut mulai diburu oleh investor. Investor melihat bahwa di tengah jumlah kasus virus corona di Amerika Serikat yang terus meningkat, kemudian ditambah lagi dengan konflik konflik internal ya di senatnya, dengan sampai saat ini masih berdebat ya mengenai stimulus lanjutan 1 triliun ya untuk pandemi Eropa. Nah, di sisi lain euro sudah berhasil mencapai kesepakatan, dan investor dalam hal ini melihat bahwa pemulihan ekonomi di Amerika kemungkinan akan lebih lambat dibanding dengan pemulihan di Uni Eropa, dan pasar melihat dengan adanya stimulus tambahan dari Uni Eropa, euro itu berhasil naik ya ke level 1.2. Nah, setelah itu, setelah euro naik ke level tertinggi 1.2, apakah ECB merasa senang? Nah, minggu lalu itu ada ekonom mereka ya, namanya Philip Lane. Philip Lane saat ini mulai mengkhawatirkan ya mengenai penguatan euro. Mereka atau ECB melihat bahwa
euro telah menguat terlalu cepat ya dan sangat kuat. Nah, sebagai negara yang bertujuan pada atau bertujuan pada ekspor ya, penguatan mata uang tentunya akan memukul ekspor mereka ya. Kemudian juga menurut Philip Low bahwa penguatan euro tersebut bisa mengganggu ya untuk target inflasi mereka. Dan kemudian dengan ini disebutnya intervensi verbal ya atau jawboning ya, Philip Low mengatakan bahwa salah satu ukuran ya penentu kebijakan adalah nilai tukar, yang meskipun hal ini kemudian ditolak ya pada rapat ECB kemarin ya, di mana Christine Lagarde mengatakan bahwa ya mereka mengawasi ya nilai tukar, tapi nilai tukar bukan menjadi penentu kebijakan. Dan ini mengapa kemarin euro kembali mengalami kenaikan. Kemudian setelah itu, nah ini ada ketegangan Amerika dan China ya yang kembali meningkat. Kemudian resiko no deal Brexit. Kemudian ada wacana negatif rate dari BOE. Kemudian ada pemilihan umum di Amerika. Nah, ini kesemuanya ini bisa mengangkat aset-aset safe haven ya. Dalam hal ini tentunya dolar. Nah, Oke, kita tadi ECB sudah dibahas dan sekarang ke ketegangan Amerika dan China. Sebetulnya ini seperti Tom and Jerry ya, antara ketegangan Amerika dan China ini. Dimulai sebetulnya ketika mereka bersengketa dagang ya, bersengketa dagang yang di mana di tahun ini sudah mulai ada kesepakatannya. Tapi setelah kesepakatan apa yang terjadi, rupanya Amerika ya di bawah pimpinan Trump telah melarang ya berbisnis dengan perusahaan Cina. Salah satu yang kena dampak dari pelarangan bisnis dengan Cina adalah perusahaan Huawei ya, yang merupakan raja telekomunikasi di China ya. Nah, alasan Trump ya untuk melarang perusahaan China itu berbisnis dengan perusahaan domestik adalah alasan keamanan ya. Beberapa kali Donald Trump ini menyebut China ya untuk memata-matai Amerika ya. Nah, ini ketegangan semakin memuncak ya ketika bukan hanya dalam soal perdagangan, tapi saat ini sudah mulai masuk ke ranah politik ya. Jadi ketegangan di laut Cina Selatan juga ini terus memuncak ya, dan ini mendorong dolar ya yang akhir-akhir ini kembali dilirik sebagai safe haven. Kemudian di samping itu ada ketegangan lain, yaitu resiko no deal Brexit ya. Nah, resiko ini muncul ketika ini Perdana Menteri Inggris ya Boris Johnson berencana untuk mengganti perjanjian penarikan Brexit ya yang di bulan Januari yang sudah disepakati, dan ini berpotensi membahayakan perjanjian tersebut dan menciptakan gesekan di Irlandia Utara. Kemudian di sini ada Ketua Presiden Komisi Eropa ya, Ursula von der Leyen ya, yang mengatakan bahwa
dia sangat prihatin atas sikap Johnson tersebut ya, dan mengatakan bahwa itu akan melanggar hukum internasional. Kemudian juga di sini ada ketidakpastian lagi ya, yaitu mengenai pemilu ya, pemilu di Amerika Serikat ya. Nah, sentimen-sentimen tersebut kemungkinan bisa mendorong dolar sebagai safe haven ya, yang kalau kita lihat ya, nanti mungkin saya akan perlihatkan ada sinyal divergen di indeks dolar ya, yang ini berpeluang untuk balik arah atau dari tren turun jadi tren naik. Tapi apakah seperti itu? Kita lihat sentimen berikutnya. Nah, salah satu lawan dari safe haven adalah risk appetite ya. Ada risk aversion, yaitu aksi hindar resiko, dan aksi berburu resiko atau risk appetite. Dan risk appetite ini bisa dilihat dari data PMI. PMI atau Purchasing Manager Index itu adalah indikator ekonomi yang dibuat dengan melakukan survei ya, terhadap sejumlah purchasing manager di berbagai sektor bisnis ya. Dan angka PMI yang tinggi itu menunjukkan optimisme pelaku sektor bisnis tersebut terhadap prospek perekonomian. Jadi ada dua PMI ini yang disurvei, yaitu dari sektor manufaktur dan dari sektor jasa. Nah, ini akan menunjukkan ya kemana arah dana mengalir, apakah ke risk appetite atau risk aversion. Kita lihat di sini. Ini saya ambil PMI dari dua negara besar, yaitu US dan zona euro ya. Nah, kita lihat ini April. Di sini April merupakan awal dari pandemi ya, di mana di sini angka PMI menunjukkan kontraksi. Jadi PMI ini level batasnya 50, di atas 50 ekspansi, di bawah 50 ekspansi. Dan ketika terjadi pandemi, hampir semua negara mengalami kontraksi. 2 kali kontraksi berturut-turut, itu namanya resesi. Nah, kita lihat di bulan selanjutnya PMI mulai mengalami kenaikan, dan di Agustus PMI tumbuh di angka 53,7. Ini menandakan bahwa saat ini di pasar risk appetite mulai kembali hadir. Artinya aset-aset safe haven kemungkinan mulai ditinggalkan. Kemudian dari sektor jasa non manufacturing ya, dari Amerika kita lihat bulan April Mei kontraksi, tapi untuk bulan Juli ya, setelah ekonomi kembali dibuka, ekonomi kembali mengalami pertumbuhan. Nah, kemudian juga ini ada di PMI di kawasan zona euro ya. Dari angkanya kita lihat bahwa tumbuh ya untuk bulan Agustus di 51,7. Kemudian sektor jasanya pun tumbuh ya. Dari sebelumnya mengalami kontraksi yang tajam ya. Sekarang sudah tumbuh lagi di atas 50. Kemudian dilihat dari prospek ini ya, pertumbuhan atau ini proyeksi ekonomi dari IMF. Kita lihat bahwa tahun 2020 ini merupakan tahun yang kelam ya bagi pasar keuangan dunia, di mana
hampir semua negara mengalami resesi. Dan IMF ini pada bulan Juni lalu sudah memperkirakan ya bahwa pertumbuhan ekonomi global itu akan terkontraksi 4,9% ya. Ini bisa dilihat angkanya di sini untuk tahun 2000 kontraksi 4,9% ya. Tapi ada harapan ya untuk bulan-bulan berikutnya. Kalau kita lihat di sini untuk tahun 2021 justru PDB di dunia diperkirakan meningkat. Nah, peningkatan PDB ini tidak terlepas dari pemulihan ekonomi di berbagai negara. Diharapkan bahwa kan saat ini ada beberapa perusahaan ya, perusahaan farmasi yang sudah menguji cobakan vaksin mereka ya. Nah, ketika uji coba vaksin berhasil, ekonomi kembali dibuka, masyarakat dapat beraktivitas ya tanpa adanya khawatir mengenai vaksin. Nah, di situ roda ekonomi mulai kembali bergerak. Oke, nah di tengah pemulihan ekonomi yang terjadi, nah ini dampaknya pemulihan ekonomi itu ke mata uang seperti apa? Biasanya mata uang yang terkait pertumbuhan ya, seperti euro, kemudian pound sterling, ataupun mata uang yang merupakan proksi pertumbuhan seperti Aussie. Biasanya mereka akan menguat ya. Mereka akan menguat. Dan ketika mata uang mereka menguat, pound, euro, Aussie, maka dolar akan kembali melemah. Jadi rebound dolar yang saat yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir kemungkinan itu hanya bersifat sementara. Atau kalau di istilah teknikal ada yang namanya dead cat bond ya. Jadi rebound yang sifatnya sementara ya. Dan kita lihat di sini Oke. Kita lihat di sini ya, kita perbandingkan ya, karena tadi sudah saya sebutkan bahwa PMI ini merupakan untuk melihat prospek pertumbuhan di masa yang akan datang. Kita lihat dari sektor manufacturing ya. Ini ada PMI PMI zona euro di mana saat ini ada di 51,70. Nah, kalau kita lihat proyeksi analis ya, untuk tahun 2000, ini bisa kita lihat di sini. Nah, proyeksi PMI untuk zona euro ada di kisaran 52 di tahun 2021 dan 53,4 ya di tahun 2022. Oke, kita bandingkan misalnya dengan PMI di Amerika ya. Oke.
Nah, kalau kita lihat forecast untuk PMI di Amerika ada di kisaran 50 untuk 2021 dan 51 untuk 2002. Jadi kalau kita melihat prospek ke depan, ekonomi zona euro itu pemulihannya akan terasa cepat ya. Kemungkinan akan berjalan cepat dibanding dengan pemulihan yang ada di Amerika. Nah, ini menunjukkan bahwa kemungkinan arah kecenderungan pasar itu akan melihat mereka akan lebih memilih euro ketimbang dolar untuk prospek ke depan. Nah, selanjutnya coba bagaimana kita melihat Nah, ini di sini ada ada chart ya. Chart untuk US dollar di mana di sini ada jadi harga turun tapi indikator naik ya. Jadi ada sinyal reversal ya. Dan ini yang kenapa judul ini diangkat dengan adanya reversal tadi, apakah penguatan pelemahan dolar yang yang sempat menyentuh level terendah 2 tahun itu akan berakhir karena adanya sinyal reversal ini. Tapi jika kita melihat data-data yang sudah saya sampaikan tadi ya, prospek pertumbuhan ekonomi di zona euro itu lebih tinggi dibanding dengan prospek pertumbuhan di Amerika, kemudian juga angka PMI-nya juga diperkirakan lebih tinggi. Apakah ini gejala reversal atau ini cuma sesuatu yang dead cat bone ya? Oke, kita lihat chart yang lebih dalam lagi dari indeks dolar. Oke, di sini ada chart indeks dolar ya. Kalau kita lihat keseluruhannya, memang dari ya indikator yang saya kalau dilihat dari indikator memang ini terlihat divergen ya. Harga turun, tapi indikator mengalami kenaikan. Nah, ini sinyalnya divergen. Tapi apakah ini merubah tren? Kita bisa sebutkan untuk saat ini masih terlalu dini ya. Kalau dolar saat ini sedang berbalik tren. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan dari trend line kita melihat bahwa ini trennya masih tetap turun ya. Dari tren utama ya, ini pergerakan tahun ini ketika dia mencapai level tertinggi di 103.70 sampai saat ini trend line tersebut masih belum ditembus ya. Artinya secara tren besar dolar masih cenderung melemah. Nah, pelemahan dolar mungkin bisa patah ya. Ini pun untuk jangka pendek. Kalau di sini ada ini yang disebut support become resistant. Jadi kalau misalnya dolar bisa menguat di atas 94.84, mungkin ini ada sinyal-sinyal reversal. Tapi belum bisa dikatakan sebagai perubahan tren, hanya sinyal-sinyal reversal. Nah, untuk mendeteksi apakah tren ini masih bearish atau masih bullish, kita bisa pakai indikator ya. Salah satu indikator untuk menentukan arah tren adalah indikator moving average. Dan biasanya itu trader melihat
moving average 200 itu sebagai indikator bagi perubahan tren ya. Jadi kita lihat moving average ini bisa jadi kalau kita lihat indikator moving average itu masih jauh ya. Masih jauh dikatakan untuk perubahan tren ya. Jadi penguatan dolar yang terjadi akhir-akhir ini belum bisa dikatakan sebagai suatu sinyal pembalikan arah, karena baik dari data-data ekonomi yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian dari indikator teknikal juga masih menunjukkan bahwa tren dolar masih tetap bearish. Namun begitu, kemungkinan untuk jangka pendek itu ada sideways terlebih dahulu ya untuk indeks dolar. Mungkin ini ada kisaran support yang merupakan low tahun ini di 9175 dan di sini ada resisten di 93.75. Nah, untuk jangka pendek kemungkinan indeks dolar akan bergerak di kisaran tersebut ya, 91,75 hingga 93,75. Dan ini masih belum bisa dikatakan bahwa dolar telah berubah tren. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, Mas Bimo. Oke, baik Pak Alwi. Terima kasih atas penjelasannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan terkait dolar. Kita open pertanyaan dulu. Yang ingin bertanya soal fundamental ataupun hal-hal yang terkait dengan USD, mohon silakan chat ataupun speak up. Oke Pak Alwi, ini kan kita sepakat Pak ya, kalau dolar itu bearish ya? Masih bearish, betul. Bearish. Tapi chatnya nggak muncul nih, chat indeks dolar. Iya Pak, di saya nggak muncul Pak. Tapi mungkin yang lain muncul ya. Di saya nggak muncul slide-nya Pak Alwi, tapi di saya muncul. Oke, gini Pak, kan saya baca kemarin bahwa Warren Buffett membeli perusahaan produksi emas kedua terbanyak di dunia. Iya. Saya lupa apa nama perusahaannya. Bahkan dia sampai harus menjual sahamnya dia di Bank of America ya Pak ya. Betul. Nah, betul. Apakah itu juga bisa menjadi faktor Pak kita untuk tetap buy emas, atau kita lagi-lagi melihat perspektif lain yaitu dari dolar sendiri? Bagaimana Pak Alwi, coba pandangannya Pak Alwi terkait apakah sometimes orang-orang seperti Warren Buffett, kalau Indonesia kan kayak Lo Keng Hong gitu ya, bisa menjadi patokan Pak. Oh, ini harga bakalan bergerak berbeda gitu, atau sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, saya baca bahwa Warren Buffett sudah memburu, padahal dia nggak suka emas, ya kan? Dia tidak suka safe haven, dia nggak pernah nyimpen emas batangan, tapi dia beli perusahaan emas, tambang emas ya. Nah itu Pak Alwi gimana Pak? Ya memang ini merupakan bukan cuma saya saja yang ya mungkin pelaku pasar saja yang heran dengan tindakan Warren Buffett, karena Warren Buffett ini dikenal sebagai kritikus terhadap emas ya, yang sebelum-sebelumnya Warren Buffett sering mengatakan bahwa emas itu merupakan investment in worry. Artinya hanya orang cemas saja yang invest hanya orang-orang cemas saja yang invest di emas. Tapi dengan membeli Barrick Gold ya, perusahaan emas tersebut ya, ini menunjukkan bahwa Warren Buffett sendiri cemas dengan kondisi saat ini, justru di usianya yang ke-90. Dan kebalikannya, Warren Buffett justru menjual saham-saham yang sebelumnya jadi idola dia ya, yaitu saham-saham bank yang terkait dengan pertumbuhan. Tapi tindakan Buffett ini menunjukkan bahwa ya kedepannya memang
di tengah gejolak ekonomi, di tengah gejolak politik ya, investor lebih memilih emas ya sebagai safe haven ketimbang dolar. Dan ketika emas menguat, maka ini tentunya akan berimbas juga pada pelemahan dolar. Karena orang melihat safe dolar memang safe haven, tapi ketika ada safe haven yang lebih menarik ya, lebih menarik artinya emas ini kan nggak bisa dicetak ya, emas dan nilainya akan tetap. Sementara kalau mata uang nilainya bisa lebih rendah. Nah, mereka memilih emas sebagai safe haven ya dengan pandangan tersebut, dan ini tentunya akan memicu kembali penurunan dolar. Oke Pak Alwi, ini ada pertanyaan Pak dari nasabah ya, dari Pak Yunan sini ya. Mata uang dolar turun, tapi kenapa Dow Jones, Nasdaq, S&P itu all time high Pak? Iya. DJI sih belum ini Pak ya, DJI belum all time high ya? Betul. Nasdaq ataupun S&P itu all time high. Walaupun sudah mulai, apakah sudah mulai ini Pak, mulai turun Pak untuk saham-sahamnya Pak? Ya, kalau melihat data-data tadi ya, tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa dolar ya sebagai di samping sebagai alat nilai tukar juga sebagai safe haven ya, safe haven. Dan ketika ada instrumen yang dan kita lihat dengan pembukaannya kembali ekonomi, dengan dibukanya kembali ekonomi di berbagai negara ya, bahwa prospek pertumbuhan ekonomi global kemungkinan akan meningkat, dan ini tentunya akan mengurangi permintaan safe haven dan meningkatkan risk appetite. Nah, itu kenapa saham itu kan korelasinya dengan risk appetite, sementara dolar itu berkorelasi dengan safe haven. Jadi ketika aset risk appetite meningkat, maka aset safe haven ditinggalkan. Dan kenapa saham-saham S&P dan Nasdaq yang all time high, Dow Jones belum. Dow Jones belum. Kita lihat komponen indeks dari Nasdaq itu hampir 70% adalah saham-saham berbasis teknologi, dan bisa dikatakan bahwa saham teknologi ini merupakan saham defensif ya terhadap kasus krisis virus corona saat ini. Hampir semua kegiatan ekonomi sekarang dilakukan secara WFH ya, melalui online, dan kita lihat saham-saham sebetulnya Nasdaq itu digerakkan oleh 4 saham raksasa atau yang disebut saham MAGA ya. Bisa diplesetkan oleh investor Make American Great Again. Tapi saham MAGA di sini adalah saham Microsoft, Apple, Apple, Google, dan Amazon. Jadi bobot dari 4 saham tersebut sudah bisa menopang indeks Nasdaq ya. Jadi kita lihat penguatan saham-saham teknologi itu ditopang oleh saham-saham MAGA tersebut ya. Seperti halnya misalnya kalau di IHSG ya, ada bobot terbesar pada IHSG ya, seperti bobot saham BBRI ya, yang BBRI kemudian BBCA dan saham Unilever Pak. Ya, AMSP. Itu kan yang menopang indeks ya. Ketika indeks naik ya, apapun maka ini akan berkontribusi besar pada IHSG. Nah, begitu pula di Nasdaq. Jadi kontribusi saham MAGA ini sangat besar dan prospek saham teknologi ketika musim pandemi itu cukup prospektif ya dengan adanya WFO, karena
teknologi ini cenderung tidak terpengaruh ya dengan krisis pandemi. Lain halnya dengan indeks Dow Jones. Komponen dari indeks Dow Jones itu banyak banyak saham-saham dari sektor keuangan ya, seperti JP Morgan, kemudian Goldman. juga Goldman Sachs ya. Nah, ini saham-saham yang sangat rentan dengan krisis COVID ini, sehingga ketika krisis COVID ini berlanjut, indeks Dow Jones sulit untuk mengejar Nasdaq ataupun S&P. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Alwi nih. Jadi gini Pak, ada nasabah nanya, jadi kesimpulannya emas tuh naik atau turun? Oke, itu kan pertanyaan-pertanyaan ini Pak ya, yang biasa kita terima Pak ya. Emas gimana nih hari ini gitu? Kayak gini Pak, melihat perkembangan emas, sekarang kan cenderung landai, setelah terbang, turun landai Pak. Apakah mungkin emas akan terbang lagi ketika nanti di akhir tahun biasanya ada pesta pernikahan India ataupun lebaran China, itu bisa menguatkan lagi. Jadi nggak sempat benar-benar ngedrop ke bawah lalu emas akan terbang lagi Pak. Bagaimana pandangan Pak Alwi terkait emas mungkin 6 sampai 8 bulan ke depan deh, sampai akhir tahun deh Pak? Oke. Kalau kita melihat dari pola grafik dulu ya. Dari pola grafik ya yang saat ini terbentuk higher low ya. Low sebelumnya lebih rendah, low saat ini lebih rendah dari low sebelumnya ya. Jadi kita lihat pergerakan emas masih belum bisa menciptakan sesuatu lain, ini sudah mulai mengarah pada sinyal-sinyal untuk reversal atau balik arah. Nah, kemudian tadi disebutkan untuk akhir tahun biasanya di India itu ada yang namanya Diwali ya, perayaan Diwali, di mana perayaan tersebut biasanya digunakan juga bagi mereka ya yang mau menikahkan anaknya, ya seserahannya berupa emas ya, dan biasanya seserahan tersebut berbentuk emas dan berhasil mengangkat harga. Nah, itu dari sisi permintaan. Tapi apakah dengan adanya krisis COVID-19 ini akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya, ketika perayaan akan berjalan dengan mewah. Kemudian juga, nah ini tentunya akan berpengaruh pada permintaan. Ketika permintaannya turun dari permintaan emas turun dari India, tentunya juga ini akan berpengaruh ya. Kemudian juga di tengah lesunya permintaan dari berbagai negara ya, mungkin termasuk China ya, karena untuk musim saat ini ya, kalau dilihat dari permintaan fisik ya, kemungkinan akan menurun. Belum lagi masalah misalnya kalau misalnya ternyata akhir tahun ini vaksin sudah ditemukan, kemudian ekonomi sudah bisa berjalan kembali, maka Bank sentral kemungkinan tidak akan membutuhkan stimulus lagi. Artinya mereka akan menghentikan program kebijakan stimulus. Nah, untuk itu pamor emas ya, yang biasanya berkorelasi positif dengan kebijakan stimulus, kemungkinan ketika ekonomi mulai pulih, emas mulai ditinggalkannya. Jadi kalau saya melihat hingga akhir tahun, kemungkinan pergerakannya kalau untuk mencapai level mencetak level tertinggi lagi ya, kemungkinan sih menurut saya tidak masih kecil ya, masih kecil ya, kecuali dia ada ada berita-berita lain ya, misalnya ada vaksin yang
yang gagal ya, seperti AstraZeneca kemarin yang menghentikan program vaksinnya. Tapi jika melihat prospek ekonomi tahun 2021 ya, di mana IMF tadi yakin bahwa pertumbuhan global pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh 5,4%. Ini kemungkinan akan mengurangi pamor safe haven emas ya. Jadi turun tajam kemungkinan tidak, tapi cenderung kemungkinan akan sideways ya, berkisar di 1.800 hingga 2.000 itu area resisten untuk emas. Jadi kemungkinan dia akan bergerak sideways kalau saya lihat nih grafiknya di kisaran seperti ini. Kemungkinan ini akan jadi area support untuk emas ya. Untuk tahun ini di kisaran 1.800 dan resistennya high yang kemarin di bulan lalu dicetak di 20.75. Jadi untuk akhir tahun kemungkinan sih akan bergerak sideways di kisaran tersebut dengan kecenderungan mengarah turunnya. Oke, mungkin dari saya. Oke, jadi memang untuk emas kedepannya kecenderungannya lebih turun Pak Alwi ya? Iya, sideways sih. Sideways ya. Turun banget mungkin enggak, tapi mungkin tidak segarang sebelum-sebelumnya. Jadi nggak mungkin kayak tahun 2011 Pak Alwi ya, setelah naik tinggi all time high. Jadi mungkin all time high-nya di 2075 itu. Oke, Pak, kan selain emas gitu ya, ada beberapa instrumen lain seperti emas hitam, yaitu oil Pak ya? Iya. Ataupun emas digital seperti Bitcoin. Nah, apakah kita perlu mendiversifikasi dana kita ke sana atau fokusnya ke XO-nya aja Pak? Kalau saya bilang justru di saat proses aset safe haven memudar, maka yang tepat ya untuk diversifikasi aset adalah saham. Jadi ketika ekonomi mulai tumbuh, kita lihat indeks Dow Jones ya. Indeks Dow Jones itu belum all time high ya. Tapi kakak adiknya ya, Nasdaq dan S&P sudah cetak rekor. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ya buat indeks Dow Jones untuk mengikuti rekan-rekannya tadi. Jadi masih ada peluang. Jadi ketika ekonomi sudah mulai membaik, maka prospek kedepannya kemungkinan mereka akan mendiversifikasikan dari instrumen safe haven ke aset beresiko, yaitu atau risk appetite ya, yaitu saham. Oke, ada lagi yang bertanya Bapak Ibu terkait emas, dolar ataupun mata-mata uang lain, mumpung ada Pak Alwi di sini, silakan. Ataupun menanya soal ke Pak Kus juga boleh. Pak Kus, karena Pak Kus sambil ngajar nih kayaknya Pak Kus. Ya Pak Kus ya? Pak Kus nggak ngerti ternyata. Ada lagi bertanya? Silakan. Karena melihat emas itu memang ada sebagian orang bilang USD melemah, kenapa rupiah menurun, Pak? Wah. Ya. Itu tadi jadi saat ini yang terjadi di USD itu rupiah dan rekan-rekannya yang tergolong pada mata uang emerging market ya. Emerging market ini rentan dengan outflow dan inflow. Jadi keluar masuknya dana ya.
Jadi ketika ekonomi mulai menunjukkan pemulihan, inflow akan masuk ya. Inflow akan masuk, investasi asing masuk ke dalam negeri ya. Tapi ketika terjadi ketidakpastian ekonomi, dalam hal ini kan Jakarta PSBB, artinya roda perekonomian di Indonesia minimal 30% itu terhenti karena Jakarta ini menyumbang 30% dari ekonomi dalam negeri kita. Nah, ketika ekonomi terhenti, maka terjadi outflow, dana kembali keluar ya dari dalam negeri. Nah, itu yang terjadi pada mata uang emerging market. Jadi emerging market ini sangat rentan ya, dengan masuk dan keluarnya dana asing tadi. Jadi ketika ada ketidakpastian ya, dalam hal ini ketidakpastian ekonomi ya, karena dengan adanya PSBB ini diperkirakan juga akan berpengaruh pada PDB Indonesia yang para analis melihat kemungkinan akan kembali kontraksi sebesar 3%. Jadi mereka tidak ingin beresiko berinvestasi di dalam negeri, maka mereka akan melarikan dananya dari dalam negeri kita. Jadi ya itulah yang mengapa ketika dolar melemah, malah mata uang emerging market ini ya, bukan cuma rupiah saja, mungkin di kawasan ASEAN lainnya ya, baht ataupun peso Filipina ataupun ya negara-negara emerging market lainnya mungkin melemah ya di tengah kondisi yang terjadi saat ini. Oke, Pak, kalau misalkan gini Pak, ini kan masih melemah ya USD ya. Mungkin nggak sih Pak, ini berakhir sampai pemilu AS nanti selesai, atau memang bahkan bisa menguat sebelum pemilu AS? Oke. Kalau kita lihat tren besarnya ya, indeks dolar ini, di sini ada indeks dolar. Kita lihat secara monthly, sebetulnya ini masih ada hutang ya untuk membuat pola kelihatan nggak ini? Terlihat Pak, terlihat. Ininya kelihatan untuk Chartnya? Chartnya kelihatan? Bagus, ada nggak Pak? Catnya Pak, Palwi Pak, ada nggak Pak? Ada, masih ada kok Pak, dari investing. Oh ya, oke. Oke, kalau kita lihat ya, kita lihat di sini ada pola, kalau dari teknikal ini ada semacam pola double top ya. Dan untuk meraih level double top itu ada level 88,62 ya. Artinya bahwa untuk menyempurnakan formasi double top tersebut ya, minimal dia harus mencapai level 88,62. Jadi penjelang pemilu Amerika ya, di mana di sana masih terdapat ketidakpastian dan kemungkinan pasar juga akan terlebih dahulu meninggalkan dolar ya. Indeks dolar kemungkinan akan menyentuh level support tadi ya, di kisaran 88,62. Jadi menjelang pemilu nanti ya level tersebut akan jadi penentu, karena pemilu biasanya itu juga ada gerakan-gerakan yang aneh ya. Kita lihat pemilu tahun 2016 lalu ya, diperkirakan bahwa kalau misalnya Trump yang menang, itu dolar bakalan hancur ya. Dan kita lihat ketika polling menyebutkan bahkan hasil pemilu menunjukkan Trump unggul, pasar langsung bereaksi. Mereka menjual dolarnya ya.
tapi biasanya ada speak victory ya, pidato kemenangan ya. Nah di pidato kemenangan tersebut nanti pasar akan melihat ketika itu Donald Trump dalam pidatonya menjanjikan akan belanja ekonomi, belanja infrastruktur, dan ini direspon positif oleh pasar. Dan sejak itu dolar menguat ya ketika Trump melakukan pidato kemenangan. Nah, sama halnya dengan pemilu 2012 2020 ini. Kemungkinan dolar akan turun terlebih dahulu, tapi setelah pemilu nanti apa yang akan dilihat oleh pasar ya. Apakah nanti siapa pemenang tersebut dan bagaimana visi misinya, mereka nantinya yang akan menggerakkan pasar. Nah, bisa jadi ini double top. Double top atau bisa secara keseluruhan jadi kembali sideways ya. Sideways di kisaran 103.80 hingga 88.60. Jadi double topnya nggak ditembus, tapi indeks dolar akan sideways di 8862. Tapi menjelang pemilu Amerika kemungkinan dia akan menguji level support tersebut ya di 88,62 yang juga merupakan kalau di sini area level moving average 200. Berarti gold masih bisa naik dulu Pak ya sampai pemilu. Iya, betul. Nah, lagi yang bertanya Pak Alwi sebelum saya lanjut ke Pak Kuswanto, senior saja yang kedua. Ada yang bertanya terkait dolar ataupun emas, gitu ya, karena memang sekarang orang banyak yang sedang ketar-ketir, apalagi yang ngebayanya di harga 2.000. Itu banyak banget ya Pak, karena di sini Pak Alwi banyak pasien gue. Ada lagi yang bertanya? Nah, proyeksi untuk tanggal 3 November ini kan election Amerika ya. Nah, indeks dolar kalau saya lihat dari grafiknya Pak Alwi kirim ini ada sesuatu hal yang menarik nih Pak Alwi. Ada satu pola yang memang dia menurun, tapi dia sudah break channel. Nah, secara teknikal mungkin ada koreksi ke atas ya Pak Alwi ya, nih. Gimana Pak Tus? Grafiknya nggak berubah, Pak. Ya? Grafiknya nggak berubah. Grafiknya nggak berubah. Pak Alwi. Iya, ini indeks dolar dari investing. Iya. Nah, ini ada pola nih di sini, saya nggak ada untuk gambar gimana ya, sebentar. Karena coba Pak Kus mungkin bisa sharing ini Pak. Oh, Pak Ali, ini Pak, mungkin Pak Ali atau Pak Kus bisa jawab. Pak Alwi. Sorry, Pak Kus atau Pak Alwi, ini ada pertanyaan. Ada nggak sih Pak web rekomendasi untuk belajar fundamental? Kalau untuk belajar fundamental, saya rasa ini cukup mumpuni ya. Di trading ekonomik ya. Tradingeconomic.com itu bisa belajar fundamental. Bahkan kita bisa memproyeksikan arah suku bunga bank sentral. Misalnya di sini ya, kita mau lihat ya, misalnya interest rate ya. Interest rate. Trading ekonomi apa Pak? Trading ekonomi. Tradingeconomic.com. Trading ekonomi Pak ya? Iya. Nah, di sini kita lihat interest rate Amerika di 0,25. Tapi kita juga bisa melihat forecast ke depan interest rate Amerika seperti apa. Belum kelihatan Pak trading ekonomiknya. Hah? Trading ekonomiknya belum terlihat. Kayaknya di komputer Pak Kus select deh. Oke, sudah. Kelihatan? Kelihatan sudah. Oke. Nah di sini ini salah satu contohnya ya.
salah satunya adalah ini mengenai pergerakan interest rate ya. Nah, di sini tahun 2021 pergerakan interest rate ini ada di kisaran 0,25%. Jadi tidak berubah ya. Dan ini seperti halnya dikatakan oleh Powell sendiri bahwa interest rate kemungkinan tidak akan berubah sampai 2002 ya, 2022. Jadi dalam 2 tahun terakhir kemungkinan suku bunga Amerika masih tetap rendah. Bukan hanya interest rate, kita juga bisa proyeksi misalnya PDB ya. PDB, dan ini bukan cuma PDB US ya. Kita bisa cari PDB dari negara mana saja. Ini PDB dari US. Ini forecast untuk PDB US ini ada di kisaran 1,7 ya untuk 2021, kemudian 1,90 untuk 2020. Berarti ke depan yang terjadi adalah proses pemulihan. Proses pemulihan. Nah, di saat proses pemulihan kemungkinan yang akan muncul adalah mata uang yang berbasis pertumbuhan seperti euro, kalau sterling kemungkinan masih akan dibebani oleh sentimen Brexit. Kemungkinan yang bisa menguat untuk tahun depan adalah euro ya. Karena euro ini seperti yang sudah saya sebutkan bahwa penyumbang bagi indeks dolar ya. Jadi bobot terbesar indeks dolar ada pada euro ini. Jadi nama websitenya tradingeconomics.com ya. Nanti di situ bisa dieksplor ya. Bapak mau cari apa saja ada di situ. Bahkan proyeksinya pun ada. Gitu. Oke, thank you Pak Alwi. Mungkin Pak Kus ada tambahan Pak terkait teknikal gitu ya. Karena tadi kan Pak Alwi sudah ngebahas fundamental terus nih, udah fundamental. Nah, mungkin dari Pak Kus bisa ngebahas teknikalnya bagaimana sih untuk gold Pak? Karena memang kebanyakan dari nasabah GK itu trading gold. Jadi trading gold Pak, gitu. Karena kan Pak Kus kan jago banget nih. Oke, kembali. Saya mau sambung lagi dengan tadi tradingeconomics.com. Memang ini adalah sumber yang untuk kita belajar fundamental, bukan hanya sekedar belajar, tetapi kita sudah mendapatkan informasi secara lengkap. Anda perhatikan trading forex itu kan sebenarnya seperti kita menganalisa sepak bola ya. Mata uang itu kita memilih antara mata uang yang lemah dan mata uang yang kuat. Mata uang yang lemah itu kita akan jual, mata uang yang kuat itu akan kita beli berdasarkan perform trend ya. Seperti kita perhatikan di sini, ini tradingeconomics.com ya. Anda klik tradingeconomics.com. Kenapa saya sambung lagi yang tadi Pak Alwi sampaikan? Karena ada sesuatu hal yang menarik dalam tradingeconomics.com. Cek. Ya Pak, ada. Kedengar suara? Terdengar. Ada ya. Ada yang menarik dari tradingeconomics.com, ada di bawahnya itu ada kesimpulan summary dari beberapa negara nih, dari GDP sampai debt. Nah, kita bisa simpulkan rekornya. Ini masih itu mau ya terpause rekornya. Kita bisa dapat informasi bahwa negara-negara mana yang memang sudah resesinya tinggi nih, ya, dan inflasi tinggi.
Anda perhatikan Amerika Serikat ini GDP-nya per kuartal itu sudah minus 31,70%. Nah, kalau Anda klik ini, di mana resesi itu muncul kan 2 kali PDB, ya. Agak nge-lag nih ya. Iya Pak, nge-lag 2 Pak. kali. Kalau sudah merah ini berarti sudah menyimpulkan bahwa dia sudah resesi. Nggak nge-lag ya? Ya. Nah, berarti masih terpos ya, Bim ya? Oh, iya Pak, terpost nih. Fokus sudah ada. Di sini sih masih layarnya Pak Alwi sih yang masih di sharing. Oh, Pak Alwi pantesan. Pak Alwi lagi izin ke itu dulu toilet Pak. Oh, pantesan. Ya, ya. Ya, saya butuh layarnya. Bentar. Pindah tempat, stop share. Oke. Udah Pak. Oke, terima kasih Mas Bimo yang baik hati. Ya, semoga dapat rezeki yang lapang ya. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi ke sini. Tradingeconomic.com. Ya. Di dalam trading ekonomik ini Anda bisa dapat informasi yang banyak sekali yang terkait terhadap kondisi negara tersebut yang kita akan tradingkan, ya. Dimana kalau kita trading mata uang itu kan kita mencari peluang produk mata uang yang prospek ke depannya bagus, ya. Dan prospek ke depannya bagus saat ini memang untuk negara-negara maju. Kalau dari trading ekonomik ini udah ada informasinya. Scroll ke bawah, rapot merah semua. Anda lihat nih, dari US, ya, kecuali China ya. China ini nggak kena resesi dia. Inflasinya pun juga 2,4. Ya. Di mana kalau resesinya tinggi, ya, lalu inflasi ini kan kondisi mata uang kan berkembang, ya, inflasi rendah dan interest rate-nya 0,25%, otomatis untuk menyejahterakan masyarakat ini agak berat nih. Kecuali dia harus cetak uang kembali. Stimulus Pak ya? Stimulus. Nah, di sini nih kita perhatikan nih. Kemarin saya sempat bahas nih sama Bimo yang mengenai Venezuela. Nah, contoh Venezuela nih. Inflasinya 2.358. Hyperinflasi. Hyperinflasi. Harga tisunya berapa rupiah coba? Kalau harga tisunya kira-kira berapa, nilainya sangat berharga harga tisu di sana. Iya Pak, jadi mata uang kayak Zimbabwe Pak, 1 triliun Zimbabwe cuma bisa kayak beli roti. Iya. Saking 1 triliun cuma bisa beli roti atau beli telur. Nah, setahu saya nih Pak ya, setahu saya kenapa negara-negara tersebut bisa hyperinflasi, saya pernah baca sih. Gara-gara BI kan mau dibikin apa tuh? Undang-undang baru. Jadi pemerintah bisa intervensi gitu kalau nggak salah ya. Jadi intervensi dari BI itu berkurang. Nah, ketika politik itu terlibat ke bank sentral, biasanya terjadi ini Pak, inflasi yang nggak kontrol karena politiknya masuk gitu buat ke bank sentralnya. Mungkin kayak gitu. Mungkin menurut aku apakah itu bisa nggak sih berpengaruh terkait independensi dari bank sentral? Intervensinya itu memang ada penekanan-penekanan mungkin ya dari negara-negara yang memang mempengaruhi, ya. Dan ya ini bicara soal politik juga ya. Politik juga. Ada satu negara yang mau dihancurkan, ya, mungkin mau dibeli, sengaja mau dihancurkan oleh satu
Nah, ini yang namanya penjajahan ekonomi. Entah pelakunya siapa ya, saya nggak bisa bicara nggak akan pernah tahu ya seperti ini ya, pelakunya siapa seperti ini. Nah, ini artinya penjajah ekonomi kita lihat dari Venezuela yang inflasinya sangat tinggi, 2000%. Oke, jadi kembali lagi mengenai trading ekonomi ini, Anda bisa dapat pembelajaran ya, dan yang tadi Pak Alwi bilang bisa kita melihat dari indikator negara tersebut, country. Dan kalau kita tradingnya dolar Amerika, berarti dolar Amerika melawan siapa? Misalkan dolar Amerika ini kita Lawan euro Pak, lawan euro. Nah, kita compare nih. Sebenarnya dari kesimpulan ini juga sudah ada sih. Oh, berarti kalau udah pakai trading ekonomi, auto cuan dong Pak ya? Secara fundamental ya, kan bicara tren ini kan kita sebenarnya bisa lihat dari fundamental. Kesimpulannya dari suku bunga. Kalau suku bunganya positif dan akan dinaikkan kembali suku bunga tersebut, otomatis kan secara ekonomi makroekonominya bagus, ya. Jika ada proyeksi bank sentral tersebut akan menaikkan suku bunga, tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini berat-berat semua memang. Paling dengan tindakan untuk mendongkrak inflasi dengan cara stimulus. Dongkrak inflasi, suku bunga dinaikkan. Nah, rencananya kan seperti itu. Ya. Kalau dinaikkan suku bunga untuk kondisi ekonomi sekarang ini faktor masa pandemi ini memang agak berat kalau dengan tindakan seperti itu. Sedangkan kita perhatikan setiap bank sentral itu kan ada agenda-agenda di mana meeting bank sentral mengumumkan suku bunga. Tetapi kalau kita perhatikan meeting bank sentral tersebut yang kita tunggu adalah press release-nya. Stimulusnya apakah ditambah atau dikurangi. Ya. Dan jika ditambah, ya kita pengaruhi ke mata uang tersebut. Ya. Ini euro area ya. Oke. GDP rate-nya sekian ya. Bisa lihat dari sini sih ya, bisa lihat dari antara zona euro dan Amerika nih. Interest rate Amerika unggul ya. US-nya unggul antara interest rate-nya. Inflasinya pun juga Amerika juga unggul. Jobless rate-nya juga ya lebih tinggi ya. Government budgetnya juga minus. Nah, GDP-nya nih, GDP zona euro itu lebih kecil. Bayangkan saja, zona euro ini kan negara dari serikat ya, dari negara-negara yang memang bergabung antara Jerman sampai Yunani. Ya. Kita lihat Jerman, penghasil terbesar secara GDP sekarang sedang minus. Oke, kalau kita hubungkan Amerika dengan euro area, ini mendekati kesamaan sebenarnya. Secara inflasi dan secara interest rate ini, euro ini lebih buruk. Nggak ada corona pun sebenarnya udah negatif dia ya. Nah, debt-nya juga besar di saat kalau inflasinya minus 0,2. Ya. Kita hubungkan dengan grafik coba. Kita lihat dari grafiknya, nanti ke emas ya. Tadi Mas Bimo bilang request emas. Iya Pak, emas. Secara histori memang masih harga tertingginya masih di bawah ini untuk euro dolar. Ya. Karena adanya prospek dari Gubernur Bank Sentralnya mengenai stimulus kembali ya sebenarnya dibatasi juga, nggak boleh terlalu mahal. Kalau terlalu mahal ya nanti agak sedikit mulusnya pun juga
diimbangkan lah intinya. Oke. Untuk tren memang masih naik. Jangka mediumnya secara long term memang turun, tetapi jangka mediumnya dia naik. Ada penaikan dan masih ada batasan kenaikannya itu mungkin nggak sampai tinggi nih untuk euro. Dan di sini dengan teknikal kita dimudahkan kalau kita beli ini mungkin di area ini yang terdekat, ya range-nya itu masih di area resisten 1 mingguan dan support 1 mingguan, ya. Ini saya gunakan sebagai gunakan pivot point support resisten untuk level range ya. Range di euro 1 minggu ini masih di antara 1.172 sampai ke 1.195. Di mana kita entry, buy atau sell. Nah, karena di bawah pivot, kemungkinan besar harga masih tertekan nih. Kemungkinan besar harga masih tertekan karena harga ini sekarang ini lagi di bawah pivot. Sedang di bawah pivot. Nah, range-nya itu masih setinggi nih. Karena ini tergolong sideways. Entry-nya mungkin Anda bisa ambil di H1. Untuk mencari bisa peluang buy dan bisa peluang sell sebenarnya. Kalau kita peluang buy berarti kita entry-nya di bawah, tunggu di bawah. Mencari supply dan demand gitu aja. Kalau peluang sell artinya ini ada tanda-tanda nih. Di H1 ada tanda-tanda akan koreksi. Berarti sell nih Pak ya? Akan melanjutkan penurunan. Berarti sell Pak ya? Ya, sell mungkin setelah dia breakout ya. Di berapa Pak? Ini suatu channel nih. Setelah dia turun, semalam kan dia ada berita ECB ya positif. Lalu respon pasar tuh taking profit saja semalam. Begitu dia turun, ya hari ini di zona Eropa, fluktuasi atau volatilitasnya tidak terlalu besar dan tidak berhasil melewati 50% dari pergerakan harga. Tetapi kalau sudah melewati 50% dari pergerakan harga ini, ya potensi dia akan naik, akan kuat. Ya. Selama dia tidak kuat ke atas, tetapi ini adalah satu pola, saya hapus dulu ya nih ya. Satu pola grafik yang membentuk channel continue turun ya. Kalau moving average ini kalau sedang dalam kondisi sideways dia nggak terlalu ini, nggak menyimpulkan. Nah ini 1, 2, 3, 4. Nah mungkin masih ada beberapa gelombang lagi nih. Sedangkan di sini ada pin bar. Ya, ada pin bar di H1. Ya. Dan di sini saya simpulkan bahwa dia akan jika dia tutupnya di bawah sini terjadi breakout. Jadi kalau kita melihat kondisi market sideways membentuk channel yang ke atas ini sebenarnya enak juga ya. Maksudnya gini, setelah penurunan tajam lalu ada sideways yang membentuk channel ya. Dia ini kalau misalkan dia break low-nya candlestick sebelumnya, ini secara teknis ya. Dia break low, tutupnya di bawah sini, dia akan melanjutkan turun. Ya. Dan melanjutkan turun ini masih ada jalan ceritanya nih. Ini kita coba buat frame mapping ya. Nah, jika dia turun sampai sini nggak jauh, maka di sini di H1 itu ada pola yang akan melanjutkan penurunan, namanya pola head and shoulder berpotensi. Nah, ini masih potensi nih. Akan melanjutkan penurunan. Neckline-nya mana? Ini neckline-nya. Ini neckline-nya. Tetapi, kalau channel ini didorong lagi ke atas dan melewati pivot point ini, ya agak berat. Untuk jadi head and shoulder maksudnya. Berarti kita masih ada peluang buy.
jika dia keluar dari channel ini. Channel ini kan konsolidasi market sedang bernegosiasi. Apakah melanjutkan penurunan atau dia berbalik arah. Nah, kita butuh kesabaran di mana D1-nya tersebut, di D1 ini masih sideways juga ya. Ada shooting star lagi panjang nih. Dan di H1 ada kans dia akan membentuk satu sampo. Ngerti ya sampo ya? Sampo ini head and shoulder. Ya. Nah, jika dia sudah terbreak bahwa dia akan melanjutkan penurunan. Oke. Jika head and shoulder ini valid, oke, dia break inilah ya. Dia valid lah, dia break ini channelnya. Targetnya itu akan setinggi pola ya. Ke dalam nih. Ini agak subjektif. Kalau break sini kita coba lihat ya. Kurang lebih ke support ini. Berarti dia harus break ini nih. Kalau break ini targetnya ke support 1. Ya, untuk melanjutkan penurunan sampai ke support 1. Support 1 mingguan. Ini kan support resisten mingguan yang saya buat. Jadi kalau misalnya dia break ini nih, ini sama aja tinggi pola ini. Sama dengan tinggi pola. Jadi tinggi pola ini sama dengan target kalau misalkan di break. Dan targetnya adalah ke support 1. Berarti kalau misalkan dia break ke bawah dan membentuk tutupnya di bawah candlestick ya, boleh sell. Stop loss-nya di atas ini. Targetnya itu di bawah sini. Ada support 1 di harga 1.1722. Sell-nya tunggu dia breakout ya. Jadi jangan langsung entry ambil sell, jangan. Sell-nya tunggu dia breakout. Breakout-nya di berapa, Pak? Nah, ini kan breakout ini nih. Tunggu candlestick di breakout di bawah, tutupnya di bawah sini. Bisa tuh nggak, Pak? Saya stop, Pak. Ya. Ya, Bimo. Saya stop, Pak. Bisa nggak, Pak? Sell stop. Jangan. Jangan. Begitu breakout. Nah. Tunggu retest. Saya sih tunggu retest. Breakout ke bawah. Ya, dia break sini, tutupnya di bawah sini. Ya, ada begitu ada retest ke atas, kesempatan retest atau ada koreksi ke atas dikit baru sell boleh. Skenario juga gitu. Nah, ini kita udah buat forecast mapping ya. Sudah buat forecast mapping ke skenario dia kalau misalkan tidak berhasil dorong ke atas, dia keluar dari channel ini, dia tutupnya di bawah, otomatis kan ada satu candle yang muncul lagi nanti kalau ada koreksi ke atas atau retest, boleh kesempatan sell tuh. Ya. Karena ini udah membentuk dua pundak artinya. Udah membentuk dua pundak dan satu kepala. Ya. Dengan target boleh di sini atau di area ini. Karena masih belum membentuk nih. Bisa saja dia dorong ke atas. Tetapi kalau skenarionya dia malah coba tembus pivot ini ya, pivot yang ini harganya di 1866665. Ini bisa berpotensi lanjut ini. Berarti bisa nggak bentuk double top ya? Berpotensi double top. Ya. Berpotensi double top, dia akan retest ini. Nah, sekarang ini kita masih wait and see. Jangan sampai kita colong start duluan ya. Wait and see apakah dia break ke bawah atau ke atas. Karena D1-nya itu masih tergolong sideways juga loh saya lihat. Pak, belum ini bukan tren. ini ada Ya. pertanyaan nih, Pak.
kan gold harga suka tiba-tiba terbang Pak ya. Terbang ataupun ngedrop juga nggak karuan kan. Ya. Nah, ada nanya nih, mendingan kan kalau di gold itu kalau pending order stop order ya, itu apakah direkomendasikan Pak untuk di gold, karena kan biasakan ikut itu Pak, nge-buy terbang, buy stop biar terbang. Nah, kalau ngedrop sell stop sell. Jadi gimana Pak? Oke, pending order berbasis stop ya. Berbasis stop order seperti buy stop sama sell stop itu memang prinsipnya adalah follow the trend. Kalau misalkan dia breakout ke atas, kita mengikuti tren, pergerakan tren gelombang tersebut. Dan sebaliknya kalau dia stop sell stop, dia break ke bawah, dia mengikuti tren ke bawah, jadi follow the trend, mengikuti gelombang turun tersebut. Tetapi kelemahannya adalah jika terjadi sesuatu yang terjadi breakout seperti ini nih, ya, terjadi breakout seperti ini, malam ke target saya seperti ini. Kita buy di atas ini, otomatis kan kena tipuan atau picky. Ya. Jadi baiknya kalau misalkan dia breakout, kita lebih baik tunggu dulu lah. Walaupun kita harus memantau, tapi kan pantaunya itu nggak setiap jam sekali. Kita lihat misalkan di H4 nih, ya H4. Begitu candlestick ini nyentuh ini, ya udah tungguin aja 4 jam kemudian. Begitu dia breakout, baru breakout ya jangan langsung entry, jangan colong start dulu. Tunggu tutupnya di mana. Nah, dikhawatirkan begitu dia breakout, kita colong start ambil posisi buy, ya memang tinggal kita pikirkan keluarnya di mana nih. Keluar dalam kondisi profit atau rugi, sorry. Ya. Jadi baiknya kalau kita pasang buy stop di atas ini, terus dia ke bawah seperti ini ya, bentuk shooting star atau pin bar ini, itu kelemahannya untuk kita menggunakan fitur pending order berbasis stop atau stop order, ya, buy stop atau sell stop, ya. Kelemahannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tunggu, dia bentuk pola grafiknya apa, nah ini ada kesimpulan. Kita lihat di sini ada pin bar ya, ada shooting star, dan kemarin kita bahas stokastik. Stokastiknya itu udah overbought. Saling mendukung nih. Stokastik overbought, ini di sini shooting star. Kalau kita sell tadi kepada pukul ini jam malam ya. Jam 20. Tengah malam nih. Di tengah malam ada shooting star lalu menyentuh ini trend line ini saya garis sudah lama nih. Menyentuh trend line ini. Ya. Trend line ini yang saya tarik dari atas sebagai resisten, dan ada namanya pin bar shooting star, artinya adalah pola candlestick turun, dan stokastiknya itu mengkonfirmasikan sudah overbought atau sudah mahal, dan ini boleh boleh jual, boleh sell. Sell-nya tunggu shooting star ini muncul, ya, atau sell-nya itu tunggu sampai candlestick tutup di mana shooting star-nya ini. Jadi lebih bijak seperti itu daripada kita entry dengan buy stop atau sell stop. Artinya kelemahan dan kelebihannya ada. Limit juga sama ya. Buy limit atau sell limit itu kekurangan dan kelebihannya ada. Misalkan gini, kita buy limit di bawah. Ya, kita buy limit di bawah sini. Kenapa kok di sini? Ini beberapa area
demand ya, demand area dan support, jadi support jadi area support. Ya. Jadi itu ada support 1 mingguan. Oke, kita misalkan kita buy limit di sini. Tetapi harga nggak sampai nih. Nggak nyentuh buy limit kita, harga balik lagi. Ya. Boncing lagi Pak ya? Berboncing lagi sebelum buy limit kita. Kena. Itu rasanya, aduh, jangankan boncing karena spread pun juga bisa saja terjadi. Tapi lebih sering nggak kena atau kena, abis itu malah loss Pak, malah ke bawah. Iya, kalau misal TP ya. Enggak kan ada doan tadi pertama kan kita nggak dapat nih harganya. Itu kan sebuah kekurangan dari buy limit order. Yeah. Ada nggak pernah Pak kejadian mungkin Pak Kus yang sering pakai pending order udah buy limit tapi harganya malah makin ke bawah Pak. Nah itu kekurangan kedua. Kedua Pak ya. Nah, kekurangan pertama kadang-kadang nggak tercapai bouncingnya order kita. Ini kan pesanan barang kita nih. Ibaratnya pesanan kita pada MetaTrader nggak tercapai. Oke, itu kekurangan pertama. Di sini masih oke. Maksudnya adalah hanya hilang kesempatan aja, tapi nggak hilang uang. Tetapi masalahnya kalau misalkan buy limit kita di sini, ini saya ada cerita nih. Kejadian pada New Zealand bulan Maret. Saya kebetulan saya input itu sell limit, ya. Saya sell limit, SL-nya itu kurang lebih 47 pip atau berapa tuh saya lupa. Ya. Begitu dan sell limit saya dan misalkan di sini ya, misalkan sell limit saya dan di sini, stop loss saya di atas ini. Harga menjemput stop loss saya dulu. Dan berbalik ke bawah melebihi TP saya. Nah, berarti apakah saya baper langsung? Enggak gagal move on? Enggak. Artinya adalah market itu bukan punya nenek moyang kita ya. Dan di sini adalah kekurangan sell limit order itu sebenarnya bukan dari kalau kejadian seperti ini ya, bukan dari kondisi input kita. Kita udah input benar dengan menegosiasi sell itu di atas, tetapi di atas langit masih ada langit. Harga menyentuh sell limit kita, mungkin kita kurang sadis untuk penawaran di atasnya, sehingga kena stop loss. Yang bikin sakit itu adalah setelah kena stop loss kita, harga turun dalam. Karena saya ambil posisi sell. Dengan jangka waktu hanya beberapa jam. Forex ya. Nah, jadi seperti itu. Sama halnya tadi yang Mas Bimo sampaikan, kalau misalkan harga limit di sini, terus harga turun ke bawah, ini sering terjadi. Turun ke bawah. Yang penting adalah dia nggak jemput stop loss kita. Walaupun pernah juga terjadi jemput stop loss ya, itu bisa dihitung dengan jari. Artinya berapa kali kejadian seperti itu dan berapa kali berhasilnya. Nah, kan kita dalam menguji strategi sistem itu kita nggak bisa begitu kena stop loss langsung kita judge bahwa itu strategi sistemnya gagal. Nggak seperti itu. Jadi kita evaluasi lagi kira-kira dalam jadwal trading kita atau kegiatan trading kita selama 1 bulan itu dengan konsep atau dengan sistem yang kita setting seperti ini berapa kali kena stop loss atau berapa kali kena berhasilnya gitu aja. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk kita kembali lagi tadi pending order mengenai buy stop sama sell stop, saya sarankan lebih baik menunggu sampai dia candlestick menentukan, karena price action ini yang menentukan ya. Dengan price action aja Anda bisa begitu lihat pola grafik dan dia sudah terbentuk seperti ini ya, bisa ambil posisi tergantung rule-nya ya. Nah, ini emas masih turun nih. Turun Pak ya. Lihat pola grafik di sini adanya pola candlestick yang panjang
candlestick body yang panjang, yang tinggi, dan disusul oleh satu body yang kecil di tengahnya tetapi memiliki antena. Ya. Setelah itu, candlestick selanjutnya itu tutupnya di bawahnya. Nah, ini price action nih, turun. Sampai mana turunnya? Ingat trennya masih naik. Ya. Tren ini masih naik, tren emas ya. Dan kalau saya lihat, dia sudah break ini ya. Sudah break channel ini. Break low. Dan di sini kita lihat bahwa kalau misalkan dia balik atas ini, untuk retest. Ya, untuk tes saja. Sedangkan dia sudah membentuk rising wedge ya. Di sini dia sudah membentuk rising wedge sebentar. Nah. Bentuk rising wedge setelah dia turun ya. Setelah dia turun, dia coba balik lagi ke atas. Target kena resisten ini ya. Kemungkinan dia udah break low nih. Sudah break, bukan break low ya, break out dari channel ini ya. Udah break out dari channel ini dihampat nih. Dia akan melanjutkan kurang lebih tingginya pola ini. Nggak dalam kok nih turunnya. Balik lagi. Nah, balik lagi ke area ini. Ke harga tanggal 9 atau tanggal 8 September kemarin. Kenapa balik lagi? Kita lihat secara big picture. Masih sideways dia. Emas ini masih sideways. Maka dihadang lagi di atas. Kenapa dia nggak berlanjut lurus ke atas? Lalu ada sinyal atau ada informasi dari candlestick membentuk shooting star ini menandakan rejection atau menandakan penolakan dari atas. Karena secara keseluruhan ini masih turun. Ya. Sorry, masih sideways. Dia akan turun balik lagi ke bawah sini. Semakin sempit, nah ini kita harus hati-hati. Semakin sempit nanti, ini kan segitiganya kan descending triangle ya. Descending triangle di H4 dan di H1, jika dia semakin sempit, ini tanda-tanda ada trigger berita besar. Kalau kita kaitkan dengan fundamental. Sorry, dengan news, bukan fundamental. Fundamental itu secara keseluruhan. Jika pergerakannya semakin sempit, ya, dia semakin mengerucut, ada tanda-tanda news besar, apakah dia akan melemahkan emas, atau justru akan menguatkan emas. Itu aja. Oke. Untuk saat ini ya memang masih kita bisa simpulkan, boleh ambil posisi buy di area ini ya. Buy-nya di sini. Ini karena masih sideways. Jangan lupa stop loss-nya. Stop loss emas ini lumayan besar loh. Ya. Emas tuh kalau kena stop loss beda dengan forex. Karena nilai PIP-nya beda. Ya. Nah, jika nih ya, pola yang besar ini di break oleh pasar atau didorong ke bawah oleh pasar, maka targetnya itu akan dalam nih. Tingginya pola ini kan setinggi ini ya. Tingginya pola setinggi ini. Kalau misalkan dia break ini, maka harga akan menuju ke, nah ini ada demand. Nah, kurang lebih di sini ya. Kurang lebih di area ini nih. 1.700-an kalau misalkan di break. Ya. Tapi ada hambatannya di sini nih. Ini ada hambatan
di mana tren itu nggak garis lurus ya, ada gelombang-gelombang ya. Kemudian kalau misalkan dia break, dia akan bikin gelombang nih. Apalagi kemarin Mas Bimo habis bahas harmonic pattern tuh. Ya. Nah ini akan terjadi gelombang, dia break ke bawah, ada hambatannya tuh di area 1821, tetapi target tujuannya kalau hambatan ini berhasil ditembus ke bawah, kurang lebih ke 1750 kalau turun. Tetapi sebaliknya kalau naik sampai mana nih? Naik ya kita targetkan lagi. Jadi untuk gold kita wait and see dulu Pak ya. Untuk jangka pendek boleh buy di bawah atau sell saat dia retest. Bentar, sell-nya di mana? Nah, ini sini sampai 2000-an lah ya ke atas nih. Kalau misalkan dia breakout. Oke, tindakannya berarti kita udah punya proyeksi nih antara atas dan bawah. Tindakannya kalau misalkan dia breakout ini ya, breakout resisten, boleh buy, tetapi tunggu dia bentuk gelombang. Ya, saran saya sih dia tunggu gelombang, karena gelombang menentukan. Dia break atas, ya, terus dia bikin gelombang begini, dia buat gelombang seperti ini. Ini jadi, nah ini jadi trend line nih. Nah, buy-nya nanti di sini. Kalau misalnya di break atas. Di harga 19.55 setelah dia dorong dulu ke atas ya. Kalau dia break atas biarkan, jangan dikejar. Kalau mau kejar silakan, tapi stop loss-nya harus ketat. Baiknya nunggu retest. Dia retest ke bawah dan disinilah kita boleh ambil posisi buy. Karena dia sudah keluar pola, sudah keluar dari pola descending triangle. Ya. Dan buy kedua setelah jika dia ada turun ke bawah sini, saya juga akan PO nanti. Ada turun ke bawah sini kurang lebih di 1890-an. TP-nya jangan besar-besar ya. TP-nya itu sebatas ini. Kalau kita bayang tadi di sini, stop loss-nya di bawah sini nih, di bawah pivot. Nah, kalau kita buy di sini, stop loss-nya di bawah sini, di bawah S1. Atau mau sadis lagi di bawah S2 sini. Bebas-bebas aja. Profil Anda yang hitung. Ini skenario buy. Ya. Skenario buy-nya masih ada dua. Jika dia break ke atas, jangan dikejar, biarkan dia membentuk gelombang. Targetnya sampai berapa, mungkin sampai sinilah retestnya. Ini kan ada resisten nih. Ada resisten sini. Nah, begitu dia turun, ada gelombang, bolehlah kita boleh buy. Itu buy pertama. Jika buy ke bawah, harga ke bawah, ya udah tunggu di sini. Di support area. Ya, support area di 1930 dan tunggu candlestick reversal. Jangan buy limit. Kenapa? Karena support ini selisihnya dari swing low nih. Ini ada swing low. Di bawahnya ada garis support. Bahaya kalau kita buy limit, lebih baik tunggu candlestick reversal. Kenapa bahaya? Kalau misalkan dia break low, buy limit kita tadi Mas Bimo bilang bisa keseret ke bawah. Lebih baik kalau lihat dalam kondisi seperti ini ada support level berada pada swing low, ini swing low ya, ini low, ini swingnya. Ini bukan nggak boleh buy limit. Jangan, kalau bisa ya kita menunggu candlestick apa yang ada di sini, ada di area ini. Dikhawatirkan karena ini swing low, dia break low, maka buy limit kita itu akan dibawa jalan-jalan. Buy limit kita akan kena stop loss. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kan dia break high nih. Dan jangan dikejar, tunggu koreksi. Trading aman lah kita. Trading santai, Pak ya? Trading santai, jadi nggak usah terburu-buru.
Karena market itu bukan punya bapak kita. Kita tinggal nunggu pola-polanya aja. Nah, ini udah ganti grafik H4 nih. Anda lihat nih polanya apa namanya? Bullish piercing ya. Mother bar, inside bar. Nah, jika tutup di atas ini candle ini, candle yang baru muncul ini tutupnya di atas ini, ada peluang untuk ke atas. Ya. Nah, tapi kalau tutupnya di bawah, artinya akan menjerat ke sini. Kalau tutupnya candlestick ini, misalkan gini, nah, dia tutupnya di bawah sini nih. Ini ada candlestick reversal. Nah, dia tutupnya begini, merah. Boleh nih, dia akan menuju ke bawah sini. Akan menuju, mungkin rintangannya di sini, MA 200. Makanya saya bilang tadi, emas ini masih sideways sebenarnya. Masih banyak rintangan-rintangan atau masih banyak rejection. Oke. Ya, dan jika tutupnya di atas, masih ada rintangan di atas. Artinya kalau misalkan kita mau lebih nyaman atau enggak terburu-buru, ya buy limit, tunggu buy di sini, sorry. Saya akan tuntaskan ya. Karena ini udah jam 4, untuk live trading nanti malam ya. Kalau mau live trading nanti malam. Nah, jika begini nanti candlestick-nya di area ini seperti ini, engulfing, bolehlah buy. Atau ada hammer ya, boleh. Ini nempel lagi. Kalau ada engulfing ini kita buy setelah candlestick ini muncul. Atau ada hammer atau ada pin bar, inverted hammer, boleh buy. Dan jika dia break atas, nah, karena di sini saya nggak sarankan buy sekarang, nggak, ini bukan peluang. Walaupun ada peluang untuk masuk, ada, hanya konsekuensinya adalah di sini market masih sideways. Nah, dan saat begini terjadi retest, dia turun terjadi retest dan dia akan dorong lagi ke atas. Oke ya, selanjutnya mungkin nanti malam saya ada live trading untuk nasabah-nasabah, silakan yang mau bergabung dan saya akan kirim untuk linknya tersebut ya ke tim sales dan ke channel Telegram GK Invest dan channel Telegram Trading Santai ya. Untuk saya kirim meeting ID dan password seperti biasa setiap Jumat kita, Jumat Keramat ini adalah live trading ya, atau mancing mania. Kita akan lebih detail lagi mencari peluang, itu aja. Dan untuk sesi ini adalah tadi Pak Alwi sudah sampaikan bahwa dolar ini masih ada peluang melemah, ya. Sebenarnya semua mata uang ini akan melemah nih. Kita lihat aja merah, rapot merah semua. Dan komoditas terutama logam mulia ini masih ada peluang untuk naik. Hanya untuk timing entry-nya itu kita butuh ada namanya skill pada technical analyst, ya, di mana skill-skill tersebut bisa dari pola-pola grafik atau support resisten. Nah, Oke. Pak, sorry Pak, ini ada nanya Pak. Website terbaik untuk belajar technical di mana Pak? Website terbaik untuk belajar technical banyak sumbernya di YouTube, banyak di sumber-sumber seperti analisa technical itu banyak mentor-mentornya. Ya, kalau technical itu banyak sekali. Pada dasarnya hampir sama pembelajaran tentang misalkan Anda ketik technical analyst. Contoh lebih spesifik lagi mau belajar support resisten atau chart pattern, itu sama baku masalahnya. Bicara soal technical analysis itu kan statistik, ya, kondisi pasar.
dan semua rumusnya sama. Yang menemukan pun juga misalkan dari Dow teori ya, dari Charles Dow seperti apa. Nah itu banyak di sumber-sumbernya, nggak ada yang bicara terbaik atau yang enggak lah. Artinya adalah ya, silakan Pak. artinya adalah bagaimana kita bisa trading ini, kita mempunyai mindset bahwa trading ini adalah dagang, ya. Yang kita cari adalah utamanya tren. Dagang apapun juga kita harus cari tren. Untuk mendeteksi tren, kira-kira pakai teknikal apa gitu. Satu. Lalu yang terpenting sekali adalah untuk mencari level entry, buy atau sell, mengacu pada tren. Ya. Untuk teknikal tersebut, ya. Nah, Mas Bimo udah kasih tahu tuh babypips.com juga banyak sebenarnya. Untuk support resisten dari beberapa metode. Nah, sebenarnya panjang kalau bahas ini nih. Bahas ini panjang. Nah, kuncinya adalah technical analysis ada dua, ada yang klasik dan ada yang modern. Klasik itu adalah dengan chart pattern atau pola-pola grafik. Yang modern itu dengan alat-alat bantu, indikator atau tools ya. Dan dari situ indikator atau tools itu ada dua lagi ya. Untuk Anda untuk mencari mendeteksi tren dan momentum. Pak, ini ada pertanyaan Pak. Ya. Indikator candle time sama indikator pivot SNR note di mana? Kenapa? Indikator candle time dan indikator pivot SNR itu bisa downloadnya dari mana? Wah, silakan hubungin ke sales Anda masing-masing. Wah, spesial dari Pak Kuswanto ternyata. Jadi Bapak Ibu yang mau detailnya silakan hubungi customer. Tapi hari ini nggak ada giveaway ya. Giveaway-nya kemarin. Giveaway kemarin Pak ya. Sekarang nggak ada ya Pak ya. Oke, itu saja Mas Bimo. Jadi jangan lupa nanti malam live trading kalau membahas tentang peluang, cari peluang ntar malam deh kita mancing mania. Oke, jadi Bapak Ibu stay tune ya, nanti malam yang pengen dapat uang banyak ya silakan ikuti apa namanya Pak Kuswanto gitu ya instruksinya. Insya Allah ada rezeki hari ini. Tuh. Paling itu aja dari kami bertiga. Terima kasih Pak Alwi, terima kasih Pak Linknya dong Kuswanto. Pak Bimo. Terima kasih. Iya, ada mana silakan Pak Yunan. Linknya. Ah? Ya apa? Link nanti malam. Oh, linknya. Iya, ntar linknya kita Pak Kuswanto akan mengirimkan Pak. Ya nanti saya kirim untuk meeting ID-nya ya. Jadi saya akan share ke channel dan ke mana? Ke sales masing-masing deh Pak. Saya akan kirim. Sip. Jadi nanti yang mau mancing mania canggih, mancing profit, linknya akan di-sharing oleh Pak Kuswanto di Telegram ataupun di sales Anda masing-masing. Paling itu aja dari kita bertiga, Pak Kus ya. Alwi ya, cukup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mau hadir, sudah mau belajar. Kita tunggu lagi di webinar kita minggu depan. Gitu ya. Semoga ilmu dari Pak Alwi dan juga Pak Kus bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus belajar dan juga profit. Itu aja dari saya. Terima kasih selamat. Bentar dulu Mas Bimo. Untuk linknya ya. Ya mungkin Iya, biar pada tahu ya. Meeting ID-nya ini udah everyone ya. Chatnya. Oke, bentar Pak. Saya ganti everyone dulu Pak. Jangan, saya kirim ke Mas Bimo aja kali ya. Meeting ID. Bentar, Bapak Ibu. Ini ada linknya bentar. Di Zoom masih ya. 9184 Oh, 72. kirim saya Pak. Ya. Cek dulu. Dah, Pak. 94 9184 72 71489. Oke. Nah, saya coba kopas dulu. Ini untuk everyone. Nah, itu Bapak Ibu, meeting ID dan juga pasnya silakan dicatat, disimpan nanti jam 6:30 Pak ya. Jam 8, saya belum Jam nyampe. 8. Jam Jam 8 8 malam, jam 20.00. Jadi harus stay tune ya. Yang mau
mengais rezeki nanti malam. Baik, itu aja. Terima kasih dari kami bertiga. Sampai ketemu lagi di webinar GK Invest hari Jumat, ataupun webinar Pak Kuswanto hari Rabu, dan webinar Bimo Aji Prabowo di hari Kamis. Semoga yang kami berikan itu bisa menjadikan motivasi dan juga ilmu untuk trading Anda ke depan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore, salam profit. Wassalamualaikum Sore. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sore Pak Kus, sore Pak Alwi, sore Pak Bimo. Iya, Pak. Thank you, Sama- Pak. Ya, Thank you, you. Pak. Thank you. Ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak.